Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok pengujian substansif modal pemegang saham. Saya Sinta Purwanti, NIM 190302018, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mira Anggreni dengan nomor NIM 190202045. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa sih ekuitas itu? Yang kedua, bagaimana prinsip akuntansi berkaitan umum terhadap ekuitas? Yang ketiga yaitu bagaimana prosedur pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham? Yang keempat, bagaimana audit pada ekuitas yang dilakukan? Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian ekuitas. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana prinsip akuntansi berkaitan umum terhadap ekuitas. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana prosedur pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang keempat, dapat mengetahui bagaimana audit pada ekuitas yang dilakukan. Selanjutnya adalah audit ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham atau disebut juga dengan owner equity adalah jumlah dana yang dimiliki oleh pemegang saham di perusahaan sama dengan modal saham ditambah cadangan. Ada 3 transaksi utama yang menimbulkan ekuitas pemegang saham. Yang pertama adalah penerbitan saham, yang kedua adalah pembelian saham kembali, yang ketiga adalah pembayaran dividen. Apa sih penerbitan saham? Penerbitan saham sendiri adalah mencakup transaksi seperti penjualan saham untuk sejumlah kas, pertukaran saham dengan aktiva, jasa atau utang yang dapat dikonversi, serta penerbitan saham untuk tujuan pemecahan saham. Selanjutnya yaitu pembelian saham kembali. Itu transaksi yang mencakup perolehan kembali saham, treasury stock, dan penarikan kembali saham. Selanjutnya yaitu pembayaran dividen. Menyangkut pembayaran dividen kas atau penerbitan dividen saham. Penyajian ekuitas pemegang saham di neraca. Yang pertama yaitu modal saham. Modal saham harus dibuat di neraca yang dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau sebagai catatan atas laporan keuangan, bisa disebut juga dengan CALK atau Notes to Finance Statement. Yang selanjutnya yaitu treasury stock. Treasury stock harus disajikan di neraca dalam kelompok modal saham. Jumlah yang disajikan adalah sebesar kosnya sebagai pengurangan terhadap jumlah modal saham atau saldo laba. Selanjutnya saldo laba. Perubahan saldo laba dalam tahun yang diaudit dapat disajikan di dalam laporan tersendiri, disebut laporan perubahan saldo laba atau digabung dengan laporan laba rugi yang disebut laporan laba rugi dan perubahan saldo laba. Urutan yang dilakukan dalam pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang pertama yaitu prosedur audit awal, yang kedua prosedur analistik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap akun rinci, yang kelima adalah verifikasi penyajian modal sendiri di dalam neraca. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tapi bisa diakses di makalah yang saya buat. Tujuan pengujian substansif terhadap ekuitas pemegang saham. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang kejadian catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepemimpinan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan kejadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan
kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit, dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim milik terhadap aktivitas entitas. Yang kelima yaitu membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Selanjutnya, penentuan resiko pengendalian ekuitas pemegang saham. Strategi substansif seringkali digunakan untuk mengaudit ekuitas pemegang saham karena jumlah transaksi biaya transaksinya sedikit. Meskipun resiko pengendalian kemudian dapat ditentukan pada tingkat maksimum, auditor masih harus memahami jenis-jenis pengendalian yang ditempatkan untuk mencegah salah saji material dalam transaksi ekuitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang asersi dan prosedur pengendalian terkait. Berikut ini adalah asersi utama untuk ekuitas pemegang saham. Yang pertama, verifikasi bahwa transaksi saham dan dividen dengan anggaran perusahaan. Yang kedua, verifikasi bahwa transaksi saham dan dividen telah dibukukan dan diistisharkan dengan tepat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, verifikasi bahwa transaksi saham dan dividen telah disetujui dengan layak. Dan yang keempat, verifikasi bahwa transaksi saham dan dividen telah dinilai dengan tepat. Selanjutnya, keterjadian. Salah seorang karyawan perusahaan seperti sekretaris perusahaan atau konsultan hukum harus memastikan bahwa setiap transaksi saham atau dividen sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau peraturan hukum yang ada mempengaruhi entitas. Yang kedua, akurasi. Prosedur pengendalian untuk asersi ini meliputi rekonsiliasi catatan pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar dan rekonsiliasi dividen yang dibayarkan dengan total saham yang beredar pada tanggal catatan dividen. Yang ketiga, otorisasi. Bagi kebanyakan entitas, Dewan Komisaris atau pemegang saham yang menyetujui transaksi saham dan dividen. Dan yang keempat, penilaian. Penerbitan saham, pembelian kembali saham, dan dividen harus dicatat oleh Departemen Bagian Keuangan pada jumlah yang sesuai dengan GAAP. Selanjutnya ada pemisahan tugas. Jika entitas memiliki karyawan yang cukup, pemisahan tugas berikut harus dipertahankan. Orang yang bertanggung jawab menerbitkan, mentransfer, dan membatalkan sertifikat saham harus tidak memiliki tanggung jawab akuntansi. Orang yang bertanggung jawab memelihara catatan rinci mengenai pemegang saham harus independen dengan memelihara akun-akun pengendalian buku besar. Orang yang bertanggung jawab memelihara catatan rinci mengenai pemegang saham harus terpisah dengan pemrosesan penerimaan atau pengeluaran kas. Pemisahan tugas yang memadai harus dibentuk antara penyiapan, pencatatan, penandatanganan, dan pengiriman cek dividen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit modal saham. Akun modal saham meliputi saham biasa, saham preferen, dan modal di store paid-in capital. Pada saat mengaudit akun modal saham, auditor biasanya dipautkan dengan asersi keterjadian, kelengkapan penilaian, dan kelengkapan pengungkapan. Auditor memulai audit modal saham dengan memperoleh seluruh aktivitas akun tersebut untuk periode berjalan. Saldo awal dicocokkan dengan kertas kerja tahun lalu, dan saldo akhir dicocokkan dengan buku besar. Mayoritas pekerjaan audit kemudian difokuskan kepada aktivitas periode berjalan dalam setiap akun. Audit dividen dan audit laba ditahan. Audit dividen pada umumnya, semua dividen yang diumumkan secara resmi dan dibayar akan diaudit dikarenakan berhubungan dengan pelanggaran rumah tangga perusahaan atau perjanjian hutang. Jika entitas menggunakan badan pembayaran dividen, auditor dapat mengkonfirmasikan jumlah yang dibayarkan ke badan tersebut oleh entitas.
Audit laba ditahan. Berdasarkan kondisi normal, laba ditahan dipengaruhi oleh laba atau rugi tahun berjalan maupun dividen yang dibayarkan. Auditor memulai audit laba ditahan dengan memperoleh aktivitas akun tersebut untuk periode berjalan. Saldo awal dicocokkan dengan kertas kerja dan laporan keuangan tahun lalu. Laba awal dicocokkan dengan kertas kerja dan dilaporkan keuangan tahun lalu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.